Iya waktu itu, jadi eh, pas lagi tidur ada kayak tangan gitu. Jadi tangan ke belakang gitu, nyolek kayak gitu. Pundak gitu apa? Ke belakang lah pokoknya, belakang. Jadi kayak ada dia kayak mendekat, makhluk itu mendekat. Kebayangan gitu. Tapi apa kayak ngebisik gitu, lagi tengah sadar itu ya, kalau ingat saya itu setengah sadar. Saya pegang ke belakang, itu kan ngangkat. Jadi gitu gak nempel ke kasur. Iya, gak nempel ke kasur. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini kedatangan salah satu narasumber yang jauh banget nih dari Tasik. Dan kebetulan masih teman juga. Halo Aputra, Halo. boleh kenalin? Halo, perkenalkan saya Gelar. Ini Putra, bisa dipanggil Gelar atau Putra. Kalau di Cikarang biasanya Putra ya. Oh, iya. Dari Tasik nih jauh nih. Langsung Jauh, sini jauh. mampir ke Cerita Kelana nih. Khusus untuk Cerita Kelana. Pokoknya. Jadi tuh pengalaman horornya tuh gimana sih ya? Gini, mungkin bisa diceritakan ya dari awal. Mungkin yang pertama mungkin dari almarhum kakek. Nah, jadi almarhum kakek itu ibaratnya punya apa ya, kayak ilmu mistis kayak gitulah ya. Asal muasalnya tuh di situ. Nah, dari sana iya gitu, asal muasalnya dari sana, dan sampai ke anak cucunya mungkin ada yang dikasih juga, diturunkan, dan ada yang enggak. Dan kebetulan waktu itu yang dikasih, yang cucunya dari maksudnya anak dari almarhum kakek itu yang dari ibu tuh ke saya. Dan diturunkannya gitu. Nah, sedikit cerita mungkin pas zaman SD, saya karena di rumah itu punya padepokan sanggar silat. Oke. Sanggar silat. Jadi di sana setiap malam minggu itu kita latihan silat lah gitu ya. Banyak itu waktu masih kecil. Nah, melihat pas latihan silat itu, wah pada keren-keren nih gitu kan, karena waktu itu saya masih kecil gitu ya. Jadi ada satu gerakan silat itu, gerakan silat, tapi dia pakai tenaga dalam. Jadi nggak pakai sentuh-sentuh, dia langsung kayak tenaga dalam, langsung pada Jatuh itu, gitu. jatuh. Wah keren nih gitu kan, nanti saya udah gede bisa Pengen kayak gitu. gitu kan. Nah udah gitu kan, lama kelamaan ya mungkin banyak muridnya sama almarhum kakek dikasih ilmunya lah gitu ya, dikasih ilmunya. Nah terus yang kedua tuh, banyak hal ketika saya dilahirkan di sana itu, kan saya 3 bersaudara ya, termasuk saya. Jadi ketika kita dilahirkan tuh, nama semua dari almarhum kakek, adik-adik saya juga. Terus pas lahir juga kita selalu dimandiin, mandi kembang lah. Mandi kembang 7 rupa tuh. Nah itu, gak tahu syaratnya untuk apa, karena itu kita masih kecil ya. Nah gitu. Nah mungkin ketika berjalan dengan waktu, pas di rumah tuh banyak ada sesuatu yang aneh gitu ya di rumah. Banyak yang aneh-aneh lah gitu, yang aneh-aneh lah gitu lah. Ya mungkin pas ketika, jadi ada satu ruangan di rumah itu, jadi satu ruangan itu 2 kamar. Ngerti. 2 kamar. Jadi itu yang selalu ditempatin sama almarhum kakek lah gitu ya, selalu ditempatin sama almarhum kakek. Jadi kita belum pada berani nih untuk nempatin itu, karena kakek masih ada waktu itu. Nah gitu, ketika pas meninggal, terus saya juga karena waktu itu satu kamar sama adik saya, jadi kata ibu udah misah. Nah pas misah, saya di kamar itulah, di kakek itu, yang almarhum kakek. Iya, yang bekas kakek lah ya. Karena setiap malam tuh kita tidur tuh selalu dimatiin lampu. Iya. Nah ada satu kejadian waktu itu, jadi pas lagi tidur ada kayak tangan gitu. Jadi tangan ke belakang gitu, nyolek kayak gitu. Pundak gitu apa? Ke belakang lah pokoknya, belakang. Terus sampai merinding tuh. Serem ya? Iya, itu takut gitu saya tuh, kebangun. Tapi lihat gak kalau Cuma ngerasain aja doang, ngerasain kalau itu tuh kayak tangan gitu. Tangan gitu. Tapi nggak lihat gitu. Nggak lihat. Nah itu kejadian pertamanya. Ya udah, saya belum cerita ke ibu saya, karena ada beberapa hari
nanti deh ceritanya ke ibu saya gitu kan. Saya coba untuk memberanikan diri untuk tidur di sana gitu ya. Ya, walaupun udah kejadian kayak gitu. Udah kejadian itu udah SMP ya, udah SMP. Oh, udah lumayan gede lah. ngerti ya. Itu udah kakek udah meninggal juga kalau waktu itu kan. Nah, lalu pas ke sana, nah cerita ke ibu, kok bisa sih pas saya tidur di sana ada kayak itu ada yang megang gitu, ada yang megang gitu kan. Oh udah jangan takut kata ibu tuh. Itu apa, jadi almarhum kakek ninggalin kayak makhluk gaib di sana untuk ngejaga kita. Nah gitu. Oh ya udah, ya saya juga pribadi gak takut gitu ya, memberanikan diri untuk tidur di sana karena kita udah pada gede sama adik saya untuk bisa untuk tidur misah lah gitu ya. Jadi nah itu saya masih di kamar yang ruangan yang pertama itu, yang di ruangan satu itu. Jadi yang ruangan satu tuh udah kayak gudang. Satunya lagi. Yang satunya kayak gudang, tapi emang gelap terus. Jadi kalau malam tuh kayak horor banget lah gitu ya, takut lah gitu. Tapi suka ada suara-suara nggak gitu? Kalau suara-suara sih nggak ada. Cuman suka ditandain sama suara kucing. Nah jadi kucing tuh kalau ngeong atau lagi berantem itu pasti ada sesuatu gitu. Nanti malamnya nah, gitu. Gitu. Jadi ada tanda dulu. Nah pas nyoba ke ruangan yang satu lagi emang suka gelap gitu kan. Coba tidur di sana. Terus saya bilang ke ibu, coba deh kasih kasur di sana gitu ya. Biasa tidur di sana aja. Yang kamar ini nggak apa-apa kalau ada tamu atau apa gitu kan. Sampai itu jadi ruangan kalau nongkrong saya sama teman-teman SMP, SMA. Jadi pintunya satu ruangan sana gitu kan. Nah di sana itu apa, hal yang anehnya parah banget itu. Apa tuh? Itu tidur di sana kan nggak pernah ada lampu kalau di sana tuh ya. Iya. Matilah lampu yang gelap. Kayak gitu matiin gitu ya biar tenang gitu. Jadi kayak ada dia kayak mendekat. Makhluk itu mendekat. Kebayangan gitu. Tapi apa kayak ngebisik gitu. Gitu lah gitu. Wah, pokoknya tapi maksudnya ngebisiknya tuh nggak jelas, cuma kayak gitu. Wah, langsung kayak saya lirik nggak ada. Udah tidur lagi, saya berdoa terus kan ternyata pas jam 3 malamnya, itu kejadian itu jam 12 malam, masih ingat itu sampai sekarang. Jam 3 malam dicolek lagi, ada tangan lagi. Tangan lagi setengah sadar itu ya, kalau ingat saya itu setengah sadar, saya pegang ke belakang itu kan ngangkat. Jadi gak nempel ke kasur. Iya, gak nempel ke kasur. Saya tuh kayak astagfirullahaladzim belajar berdoa terus. Berarti ngambang dong gitu. Iya, ngambang gitu. Astagfirullah ya Allah. Itu kayak kalau bahasa Sunda mah eureup ya kayak gitu ya. Katindihan. Ya, katindihan gitu ya. Tapi itu apa ya? Itu setengah sadar itu kerasain gitu kok kayak diangkat. Iya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus ya saya berdoa terus sampai apa ya? Ya sampai saya balik lagi gitu ya, sampai balik lagi. Udah tidur, nah besok paginya udah pengen cepet-cepet ke subuh atau itu ketemu ibu gitu ya, bilang gitu. Ketemu siang lah gitu kan. Nah, itu saya cerita ke ibu gitu kan. Ya udah bilang, ya udah itu yang penghuni di sana. Penghuni di sana maksudnya ya intinya kayak pengen kenalan gitu. Mungkin saya cucu pertama yang dari ibu saya, yang pengen maksudnya yang dari almarhum kakek mungkin diwariskan ilmunya itu. Nah, terus ya saya bilang ke ibu, udahlah buang aja gitu kan, udah buang gitu kan. Buang maksudnya ngapain, maksudnya malah jadi takut ke sayanya aja. Apalagi dibukain sama seperti kayak gini, jadi makalah takut saya tuh gitu kan. Berarti pas SMP tuh kan waktu itu belum dibuang kan? Iya, belum. Berarti sering lihat hal-hal apa? Nah, itu hantu-hantu. Iya, gitu? ada gitu. Waktu itu ya di sekolah di waktu SMP tuh di ya toilet ya gitu ya, benda pas zaman-zaman MOS lah gitu ya, ospek gitu ya. Ospek. Sering lah melihat kayak gitu, cuman saya nggak pernah banyak ngomong ke orang gitu. Jadi dipendam sendiri aja, paling bilang sama ibu doang gitu aja. Gitu. Tempat ceritanya saya sama ibu gitu. Tapi selama Putra lihat mereka, pernah interaksi sama mereka? Belum pernah. Jangan sampai lah. Ya saya takut soalnya. Barangkali jadi teman curhat gitu kayak. Aduh, ya
kata ibu tuh kayak gini, udah ajak ngobrol, mereka tuh baik. Maksudnya Baik. baik, tapi nggak tahu ya baik tuh segi apa. Takutnya dia merasuk ke dalam tubuh kan, dia bisa yang maksudnya yang kerasukan gitu kan, ngerinya kita nggak bisa ngebawanya. Nah itu nggak bisa ngebawanya ya, sampai saya waktu itu dibawa ke ustadz lah ya gitu ya, yang bisa gitu untuk dibuangin. Tapi ya meskipun dari sana masih tetap ada mungkin ya. Nah, soalnya waktu itu oh iya, ingat pas waktu di kamar itu masih ada lemari almarhum kakek. Saya iseng buka ternyata masih ada pusaka-pusakanya. Pusaka. Nah, Itu kayak kujang gitu, terus keris kecil, terus kujangnya ada 2, keris 2 sama batu cincin itu ya. Kayak gitu. Terus ya udah kasihin aja lah gitu ya. Terus ya saya kasih ke orang-orang, maksudnya ke murid-muridnya yang waktu itu pernah latihan silat di rumah. Seminggu balik lagi. Balik lagi ke rumah. Iya, ke rumah. Berarti sekarang masih ada di rumah? Sekarang sih kemarin sama ibu dikubur di halaman rumah. Oh. Halaman rumah, maksudnya kita udah mengikhlaskan gitu ya. Maksudnya kita mengikhlaskan, nggak usah jangan kayak gini lagi lah, maksudnya jadi buat sesuatu yang aneh-aneh lah, mistik gaib gitulah di rumah kita lah gitu kan. Dan ternyata saya telusur ke keluarga besar kita gitu kan, sebagai saya. Ternyata saya kan tanya tuh, siapa sih kakek saya tuh ternyata gitu kan. Ternyata almarhum kakek itu keturunan dari disebutnya Eyang Bintang. Maksudnya Eyang Bintang tuh jadi lurah pertama waktu zaman DITII. Itu zaman apa tuh? Ya, zaman penjajahan. Oh. Nah, dari sana tuh dia ya punya ilmunya dari sana. Oh, jadi nurun. terus. Jadi mungkin saya keturunan ketujuhnya dia habis gitu ya semuanya gitu. Nah, jadi tapi masih ada sisanya kan? masih ada. Jadi keturunan Eyang Bintang ini yang maksudnya jadi apa ya? Bukan buyut ya, di atasnya buyut lah gitu ya. Ya jadi saya ada makam keluarga itu di sana. Makam itu ternyata suka didatangin orang-orang buat ziarah. Oh, buat ziarah. Nah, ada yang suka tidur di sana gitu kan, gak tau buat dapat apa gitu kan. Sampai itu tuh si akar pohon jadi apa ya? Sampai gede lah pokoknya pohon itu buat nutupin makam Eyang Bintang itu. Ternyata saya telusur, oh dari sini ternyata keturunan almarhum kakek saya tuh gitu kan. Silsilahnya sampai dia mempan ditembak sama itu kebal. Kebal. Oh dari sini ternyata ya, kata saya. Oh gitu. Terus sampai ya cerita dulunya seperti itu gitu ya, cerita dulu. Nah, sampai ke cucu-cucu kita ya, cucu almarhum kakek, ada yang satu anaknya Uwa, kakaknya ibu yang di Bandung itu, dia bisa indigo. Jadi kasih itu indigo. Jadi ya kalau datang dari Bandung ke rumah ke Tasik itu, dia pasti ditunjukin. Kalau dia suka ngobrol. Kalau dia bisa ngobrol. Kalau dia ngobrol. Bisa interaksi. Dia ngobrol, udah jangan ganggu. Ini ada keluarga gitu-gitu aja, segitu udah. Gitu. Karena di rumah itu, karena rumah kita tuh mungkin rumah zaman dulu tuh banyak sekat ya. Banyak sekat. Sekat terus gede biasanya. Iya, sekat gede, dan di belakang rumah tuh kita ada sumur. Sumur galian Ya, gitu kan. sumur galian kan kalau sekarang udah pakai pump ya, jadi disedot, jadi udah gak ada sumurnya. Nah itu yang bikin kadang adik-adik saya tuh kalau ke toilet tuh minta anter, ada ketakutan sendiri mereka tuh ya, ada ketakutan sendiri. Kalau saya juga ada takut mah ada gitu ya, kita harus percaya juga sama makhluk gaib lah ibaratnya. Tapi gitu. diantar juga nggak? Diantar juga nggak? Enggak, kalau saya sendiri. Kalau saya sendiri, kalau adik saya anter ke toilet, ayo diantar gitu kan. Nah yang paling apa ya, pokoknya banyak hal mistis itu ketika kuliah atau SMA lah, SMA kuliah tuh udah merasa kayak balik lagi itu ketika kita ada yang nempel gitu di kita, di tubuh kita. Ada yang ngikutin Ada yang ngikutin gitu. Terus, ngerasa ada yang ngikutinnya tuh gimana? Jadi saya nggak ngerasa apapun, tapi sama keluarga gitu kan. Oh, keluarga ada yang yang bisa keluarga lihat. gitu bisa. Soalnya waktu pas masih kecil itu sama almarhum kakek pernah ya, waktu itu zaman SMP masih ada kan. Kalau SMP SD itu masih sompral ya, ngobrol tuh ya gitu kan, masih celetak-celetuk lah gitu ya, ceplas gitu ya. Nah apalagi di lingkungan yang
suasananya yang oke lah, kebilang mistis lah gitu ya. Ya itu ke bawah gitu. Nah sama almarhum kakek, kamu kok bawa orang gitu, bawa kayak gendong gitu. Itu apa? Yang dilihat kakek itu apa? Itu cewek. Ya saya nggak tahu ya, gue nggak pernah merasa apapun berat atau apapun gitu kan. Mungkin ya kalau yang mereka lihat seperti itu ya mungkin dia ya udah dibuang waktu itu, dibuang. Udah suruh pulang gitu. Udah pulang, lu balik deh gitu kan, lu balik gitu. Nah pokoknya setiap adalah yang makanya ketika adik saya terakhir ini, yang terakhir yang adik saya yang bungsu itu kan terakhir masih dimandiin tuh sama almarhum kakek waktu itu ya gitu, alhamdulillah. Maksudnya ya kalau kita mah ya buat ngejaga diri lah gitu ya, ngejaga diri gitu kan. Udah kayak jadi tradisi keluarga lah ya. Nah kadang orang-orang kalau lewat rumah kita itu yang paling mistiknya itu ada orang nyapu, ibu-ibu, nenek-nenek Nenek-nenek di suka ada rumah yang nyapu, terus katanya ada suara kuda depan rumah. Padahal kita gak ada apa-apa kita gak padahal nggak miara kuda iya gitu. kan dulu mah zaman telepon ya, zaman telepon rumah itu tetangga telepon. Itu ada yang siapa sih yang Nyapu gitu. di rumah? Saya buka pintu kagak ada gitu kan, nggak ada gitu kan, nggak ada gitu kan. Benar serius itu kalau jam 11-12 tetangga telepon gitu kan. Itu malam itu teh. Malam gitu. Kadang katanya suka ada kuda apa gitu, kuda putih gitu kan. Nah kita mah nggak pernah kedengar gitu kan, orang lain gitu. Kenapa gitu kan? Nah itu yang bikin ya suka cerita sama ibu gitu kan. Kok sampai bisa segininya gitu kan, apa sampai bisa hal mistis itu ya mungkin nggak tahu ya, dulu mungkin mereka almarhum kakek punya hal-hal yang kayak gitu buat menjaga lah gitu ya. Pegangan gitu. Pegangan gitu, karena mungkin waktu dulu kan almarhum kakek itu apa ya, polisi. Jadi dia juga sampai pernah nih saya kebal ditembak, ini tembak semua itu ya kakek. Pernah ditembak kakek kakek ya, terus ya gitu ya kakek gitu kan. Jadi bener-bener yang punya Padepokan saat itu bener-bener punya tenaga dalam tuh bener-bener ada gitu. Itu real bener pencaksilat tuh ada gitu. Yeah. Tenaga dalam tuh ada benar. Nah itu jadi apa ya, ketika almarhum kakek udah mau taubat waktu itu ya, jadi dia dibuang. Saya lihat sendiri tuh, dibuangnya pakai apa ya, pohon pisang. Kadebog gitu ya, pohon pisang. Itu kayak dibungkus sama kain putih, kayak kafan lah gitu ya. Udah dibuangin semuanya itu dari sana. Si ininya apa? Si kadebong pisangnya teh dibalut gitu Ya, kain. dibalut ya sama kain putih. Nah, gitu. Jadi nggak tahu itu, saya juga kan masih waktu mau masuk SMP deh kalau nggak salah itu. Terus saya nanya ke ibu itu kenapa sampai kayak gitu gitu kan. Ya mungkin ya almarhum kakek ya udah pengen bener-bener dibuang lah gitu ya, udah udah capek mau lah, udah capek lah ngurusnya. gitu. Soalnya kadang kayak gitu kan mungkin ke dirinya sendiri malah mengganggu juga gitu kan. Iya, kadang kan kalau kayak gitu juga harus diurus kayak malam tertentu kita harus ngapain. Gitu. Biasanya gitu kan ya. Bener. Nah, terus udah dibuang ya alhamdulillah sampai meninggalnya kan tobat bener-bener ibadah lah gitu ya, ibadah lah seperti itu. Nah, ke sayanya jadi saya pernah dikasih cincin batu gitu ya, batu. Itu karena waktu itu banyak pusaka sama banyak apa ya, kayak coretan-coretan doa. Almarhum kakek tuh banyak lah gitu ya, coretan doa, mantra gitu. Mantra lah gitu ya, kalau Jawa sekarang tuh mantra gitu ya. Mantra. Jadi saya iseng ngambil di lemarinya almarhum kakek, baca. Ketahuan sama ibu kan. Gak boleh katanya gitu kan, nanti takutnya gak kesampaian, bisa gila gitu kan. Soalnya banyak murid-muridnya almarhum kakek yang gak kesampaian jadi gila. Nah gitu. Terus ya saya cuman bawa batunya doang. Saya pegang karena lingkarannya gede jadi gak cukup, saya pegang terus. Itu batu apa ya, lupa lagi, pokoknya warna hijau. Batu akik gitu ya? Iya, batu akik itu hijau. Terus saya nanya ke orang yang bisa lah gitu ya, ke ustadz atau apa. Ini apa sih, batu apa gitu kan? Oh ini batu apa gitu. Oh ini ada isinya gitu. Ada isinya gitu. Jangan dipakai, maksudnya kalau mau pakai ya pakai yang maksudnya jangan sampai apa ya,
ya pakai yang bener aja gitu, takutnya jangan nggak bener gitu, kalau dibawa nggak bener nanti menjadi bahaya. Nah gitu. Oh, gue kan takut ya, saya takut. Tapi nanya nggak isinya tuh apa gitu? Nah iya, saya pernah tanya ini isi apa, jadi kayak dikasih atau ya walau alam saya juga gak tahu, dikasih jin atau apalah gitu, tadinya jin lah gitulah, jin. Ya udah saya simpen sampai sekarang masih ada sih, sekarang masih ada, masih disimpan gitu kan. Itu nggak balik lagi ke rumah? Enggak, itu masih ada. Oh, itu masih ada. aman itu. Kalau mungkin ya waktu itu emang almarhum kakeknya sangat sayang banget sama saya, waktu itu emang anak pertama gitu. Jadi kayak apapun itu dilimpahin ke saya gitu. Nah gitu, karena waktu itu masih kecil katanya gitu kan, jangan dikasih apapun gitu, Jangan kasih dulu mungkin. jangan kasih dulu, nah gitu. Nah terus saya SMA mau ke kuliah tuh saya ikut padepokan silat di tempat orang lain. Saya ikut di tempat orang lain, terus saya ditanya sama gurunya dari padepokan mana, ya almarhum kakek saya ternyata dikenal waktu itu, wah kamu mah udah ada isinya nih gitu kan, siapaan gitu kan. Siapaan, enggak ada apaan. Itu sama ritualnya ya kayak gitu, dimandiin gitu kan, nggak tahu ya gitu lah, seperti itu lah. Kalau Berarti kalau di silat tuh untuk tradisi dimandiin tuh udah ya mungkin udah sebagian lah ya, sebagian udah mungkin sebagian tradisi di silat. sebagai itu ya, sebagian. Soalnya setiap saya pertandingan itu pasti ada yang bakar menyan, wangi menyan lah gitu. Wah ngeri lah kayak gini gitu kan. Nah terus terakhir tuh saya dikasih lihat yang di Curug Cigentis ya, daerahnya Karawang ya. Karawang. Nah, kadang saya lagi touring tuh motor ke daerah sana. Saya turun dari sana habis dari Curug Cigentis jam 5-an mau maghrib waktu itu. Nah terus datang ibu-ibu nyamperin. Itu tuh sendiri ibu-ibu teh? Sendiri. Teman-teman saya udah pada depan. Teman saya di belakang berombongan terakhir, saya sendiri. Nah terus nanya, pinjam uang dong. Jang pinjam duit gitu kan. Buat apa gitu. Itu pakai bahasa Sunda gitu? Iya, bahasa Sunda. Mau naik ke atas. Ngapain maghrib kata saya gitu kan. Saya juga mau turun gitu kan. Enggak, ibu mau beli itu ke atas. Aduh lagi saya gak ada. Gitu kan. Saya gak ada. Udah. Ya pas oh ya udah gak apa-apa kata ibu saya. Ibu berangkat aja. Ya udah ibu hati-hati. Saya udah bilang hati-hati. Mulai ke belakang gak ada. Kaget kan saya kan. Kaget. Nah, dari sana 2 hari dari sana saya telepon ibu. Kok saya pas ke gunung kayak ibu-ibu nyamperin gitu. Iya, ketemu ibu-ibu gitu. Oh itu kayak khodamnya lah. Khodam tuh kayak lu dikasih sama kakek. Jadi buat ngejaga itu keluar gitu. Nah, itu kayak diuji lalu bisa ngasih gak ke dia. Nah, gitu. Gitu. Wah, takut juga ya. Takut juga gitu kan. Nah, gitu. Seperti itu sih, makanya sekarang di rumah tuh di Tasik tuh hawa panas tuh masih ada sih. Panas tuh jadi kita suka berantem, teriak-teriak. Nah, itu yang hal-hal yang mungkin ya nggak tahu ya apakah si makhluk ini adem ketika kita mengaji atau kita nggak mengaji. Nah, itu. Jadi kita kadang saya sama adik saya suka berantem. Jadi hawanya jadi agak panas gitu. Seperti itu sih. Makanya agak mah kenapa nggak dibuang aja lah gitu kan ya makhluk itu gitu kan. Ya gimana lagi yang punyanya udah meninggal kan. Jadi susah gitu. Nah, susah gitu kan. Ya banyak hal-hal aneh yang di diri saya sampai sekarang ya seperti itu gitu. Berarti yang sekarang nggak ada yang nurun ke Aputra? Kalau nggak ada sih kalau yang kayak gitu ya, kalau sejenak kayak melihat selintas nggak ada kayak gitu. Masih bisa berarti. Tapi kalau nggak disengaja ya maksudnya gitu, nggak disengaja. Kalau suruh nih kayak gini kan orang-orang kayak orang-orang paranormal ritual gitu kan. Nah, saya nggak bisa kayak gitu kayak gitu. Kayak misalnya di belakang gua ada apa nih? Nah, gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, seperti itu. Hal-hal yang kayak gitu sih maksudnya udahlah ya, maksudnya kita juga harus percayalah ya sama makhluk gaib lah gitu ya. Percaya nggak percaya sebenarnya mah. Percaya nggak percaya gitu. Nah, seperti itu. Dan soalnya saya ngerasain sendiri. Nah, itu gitu. Makanya
udahlah jangan dipakai lagi lah kayak gitu, udah ya cukup tahu aja lah yang begitu seperti itu gitu. Ya rumah juga sekarang mungkin udahlah nggak ada kakek, nggak ada ini, mungkin almarhum ibu, kakak-kakaknya ibu mungkin udah nggak ada, mungkin kedepannya udah mungkin ya sekarang tempatin nggak dulu juga sama almarhum kakek teh udah pindah jual aja gitu kan, jual aja biar orang lain yang nempatin gitu kan. Cuman kan ibu masih sayang lah gitu ya. Mungkin masih banyak kenangan Nah itu gitu. kenangan gitu. Cuman ya hal-hal yang itunya yang orang lain mungkin bisa lihat tapi kita nggak gitu, yang mungkin yang menjaganya itu. Nah Sekarang ada nggak? sekarang ya kadang gitu melihat ada gitu ya ketika mungkin tempatnya yang sunyi, yang gelap, yang mungkin kalau udah merinding nih kayak gini, udahlah saya kadang suka maaf ya jangan ganggu, saya numpang lewat gitu doang sih, gitu aja sih. Kalau disamperin atau apa ya hal-hal yang kayak gitu ya udahlah gitu kan, cukup udahlah ngerasain sendiri gitu Oh yaudah deh, udah bodo amat cuek gitu aja gitu. Gitu tuh ngekos sama istri itu, istri tuh kayak ada dua. Serius. Kenapa jadi ada dua? Itu Jadi- yang nyerupain atau gimana? Iya, Jadi kan kalau orang tuh maghrib nggak boleh apa ya, saripna lah gitu ya. Nangis icing gitu mah gitu. Saya main gitaran. Oh, Istri saya mandi. Gitu, istri saya mandi terus mau baju lah gitu kan. Perasaan tadi udah masuk ke dalam, tapi kok masih mandi ya? Saya lihat lagi kok, lah kok gak ada di kamar? Gitu kaget. Nah, berarti si istri tuh masih Di toilet? masih di toilet. Iya. Kaget itu saya. Hal-hal yang kayak gitu, tapi saya nggak pernah bilang ini sama istri lah sama kayak gitu ya. Tapi kan sekarang udah bilang tahu dong. Iya tahu ya sekarang pas. Tapi kalau hal-hal yang maksudnya yang bikin hal-hal aneh atau apa juga suka bilang sama istri lah gitu. Waktu pas pertama itu takutnya kaget gitu istri tuh ya. Takutnya kaget. Ternyata saya tanya ke yang punya kosan, di sini mana ada ya? Iya katanya. Ada penghuni gitu. Oh ya udah. Gak banyak ngomong. Berarti itu si penghuni bisa dibilang cewek. Apanya? Oh yang di sana. Iya, ngejirim apa ya, ngebentuk istri saya gitu. Bener-bener. Iya. Tapi lihat nggak kakinya napak nggak? Iya. Dia maksudnya langsung masuk gitu kan. Kelihatannya masuk. Ya udah pas masuk. Oh udah gitu kan lagi itu. Dia bukain lemari baju. Oh ya udah. Ya udah saya dadek lagi main gitar-gitaran lagi, kan itu lagi maghrib ya, harusnya orang ibadah gua gitar gitu kan. Susah anak band Nah, ini. gitu. Nah, terus lah istri saya masih di toilet. Soalnya airnya nggak bunyi, kan mungkin lagi pakai sabun atau apa gitu ya. Taunya oh ya udah. Kata itu ke sana. Itu sih kayak gitu. Hal-hal yang anehnya lah gitu yang udah sih yang nggak banyak di sekarang mah udahlah cukup gitu aja. Terus ada lagi nggak cerita yang lain, A? Cerita yang lain mungkin segitu aja sih, cukup lah. Cukup lah untuk pribadi saya gitu, cerita-cerita hal-hal mistis lah. Lumayan mistis ya, sampai tidur tuh ngambang Nah gitu. itu yang paling yang saya paling inget dari sampai sekarang lah itu. Masih teringat, kebayang itu masih jelas. Jelas itu, soalnya saya pegang ke belakang ya Nggak nempel. nggak nempel, nah itu. Nggak nempel gitu, nggak nempel. Oke, gitu guys ceritanya. Serem banget kan bisa ngelayang-layang gitu. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Aputra, makasih banyak ceritanya. Sama-sama. Untuk teman Aputra atau adanya mungkin boleh banget cerita Boleh, di sini. siap. Buat teman-teman juga boleh banget berbagi pengalaman horornya. Boleh DM, boleh WA, boleh email, boleh ketemu langsung di Jevera. Biasanya ada anak yang nongkrong di sana. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya. Terima kasih.